Kita masuk bab kedua untuk kebutuhan air itu jenis tanamannya. Tadi sistemnya itu menentukan kebutuhan air tanahnya. Kalau drip berbeda dong dengan sprinkler, kebutuhan airnya. Ataupun dengan service, kebutuhannya juga beda. Kemudian dengan subsurface juga beda kebutuhan airnya. Nah, ini kawinkan dengan bab yang kedua ini, yaitu jenis tanamannya. Baru kita bisa hitung berapa kebutuhan air tanahnya. Jenis tanaman ini menentukan kebutuhan air tanahnya atau kebutuhan air irigasi dari tanah. Mari kita lihat. Sebagai petani saat ini, itu yang diutamakan sebisa mungkin itu dengan jenis tanaman yang padi. Kenapa? Karena ini kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kalau tidak bisa, baru kita bergerak dengan jenis tanaman yang lain yang mempunyai nilai value-nya tinggi. High value crop. Tanaman yang tidak value tinggi sebaiknya dihindari dengan jaring irigasi air tanah. Karena jaring irigasi air tanah itu high cost. Maka sebaiknya dipilih tanaman dengan yang high value crop. Kita pilih setelah padi, baru kita bergerak dengan alternatif yang lain. Nah, alternatifnya yang high value. Setelah jenis tanaman, baru kita hitung nih keuntungan sebisa mungkin jenis pengganti tanaman padi itu mempunyai value yang lebih tinggi. Kemudian culture teknis dari tanaman itu mempunyai kebutuhan sendiri. Cara bercocok tanaman itu juga mempunyai kebutuhan tanam sendiri, kebutuhan air sendiri. Nah, kita hitung dari jenisnya, misalkan tanaman X kebutuhannya sekian per hari, baru kita larikan per bulan. Kemudian culture penanamannya, culture penduduknya, atau culture cara bercocok tanamnya, ini juga menentukan kebutuhan airnya. Kemudian berapa yang dikejar, terakhir itu faktor ekonomi. Kita butuh panen berapa kali. Misalkan kita karena kepentingan ekonomis harus panen setahun 3 kali, maka kita hitung kebutuhan airnya. Apakah cukup setahun 2 kali, maka kebutuhan airnya juga kita berbeda. Faktor pasar membutuhkan berapa kali panen, baru kita hitung kebutuhan airnya. Kebutuhan air secara ekonomi kita hitung, cara bertanamnya kita juga hitung, dan jenis tanamannya. Jadi kombinasi 3. Tanamannya, culture cara bercocok tanamnya, sampai kebutuhan pasar. Baru kita bisa hitung kebutuhan airnya. Dan ini kebutuhan yang high value, karena perkawinan antara ekonomi, tanamannya, cara bertanamnya, baru itu nilai value-nya tinggi. Baru setelah itu kita hitung berapa kebutuhan airnya. Kebutuhannya tinggi berapa, baru kita butuh berapa sumur. Nah, ini yang kita hitung. Jadi cara menghitungnya, perkawinan dari ekonomi, sosial masyarakat, jenis tanamannya, baru kita tentukan berapa sumur, berapa kapasitasnya kita mau ambil, dan kita nanti rencanakan dengan jaringan irigasi yang lain, baru itu kebutuhan air. Bagian dari perhitungan yang paling penting itu adalah jenis tanamannya. Ekonomi penting juga, cara tanam juga penting juga, namun yang paling penting dari ketiga itu adalah jenis tanamannya. Jagung, kedelai, kacang tanah, semangka, melon, bawang merah, cabai, tembakau, sayur-sayuran, itu kebutuhannya berbeda. Itu harus dipenuhi dulu sebelum bicara dengan ekonomi maupun cara tanam. Kita pastikan jenis tanamnya apa. Ini antara perkawinan dari kebutuhan air permukaan dan iklim. Iklimnya seperti apa, cocok tanamannya seperti apa. Oke, disuplai dengan air tanah berapa. Ini faktor penting. Sebaiknya berdiskusi dengan ahli pertanian, sebaiknya berdiskusi dengan Departemen Pertanian atau Dinas Pertanian. Kira-kira yang cocok daerah di sini secara iklim seperti apa, secara mikroklim seperti apa, baru kita butuh dengan air bakunya seperti apa, dari air tanah seperti apa. Ini sebaiknya sebagai orang civil engineering, sebagai perencana juga diskusi dengan ahli pertanian atau dinas pertanian, kawasan apa yang kita kembangkan dari jenis tanaman tersebut. Baru kita melangkah ke ekonomi dan sebagainya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.